Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Kemarau datang seperti mertua yang tak tahu diri, tak diundang, tak mau pulang, dan selalu bikin suasana tegang. Di seluruh penjuru negeri, tanah mengering sampai retak seperti keriput nenek-nenek yang suka menggosip. Air di sungai tinggal kenangan, dan sumur-sumur rakyat hanya berisi gemercik harapan. Bahkan ada sumur yang saking keringnya, kadang keluar suara minta tolong. Di pasar, ibu-ibu bertengkar karena rebutan air tetesan dari gentong bocor. Itu air buat masak, Bu. Saya cuma mau cuci cabai, Mbok. Anak-anak berjalan pulang sekolah dengan lidah menjulur, bukan karena lelah belajar, tapi karena mulut mereka lebih kering daripada dompet pedagang bawang di hari hujan. Dalam suasana itu, muncullah Tuan Malik, bangsawan kaya yang hidungnya selalu mendongak, seperti mencium bau uang. Ia datang ke istana dengan jubah mewah yang bisa menyilaukan mata, menunggang kuda putih yang sepertinya lebih bersih dari niatnya. Dengan suara yang dibuat-buat lembut, ia berkata di hadapan raja, "Paduka, izinkan hamba membangun sumur besar di tanah hamba, agar kalangan bangsawan tetap harum dan tidak bau ketek di musim kering ini." Raja mengelus jenggot sambil berpikir, ide bagus. Rakyat sih, ya mereka kan sudah biasa hidup susah. Dan dengan satu ketukan tongkat emas, sumur eksklusif pun disetujui. Sumur dibangun di tengah kota, lengkap dengan pagar tinggi dari besi emas, atap marmer, dan lampu gantung kristal. Di depan pintu sumur dipasang tulisan besar-besar, "Sumur untuk orang kaya, miskin dilarang masuk." Bahkan ada tambahan kecil di bawahnya, "Yang penghasilan di bawah 5 dinar, minggir." Dua prajurit berjaga ketat dengan wajah garang, seperti ayam jago yang baru kalah sabung. Mereka akan langsung mengusir siapapun yang terlihat terlalu kurus, terlalu lusuh, atau terlalu banyak keringat. "Air ini bukan untuk kuli angkut atau penjual gorengan," bentak mereka kepada seorang bapak yang nekat mendekat. Di sisi lain kota, rakyat cuma bisa menatap dari balik pagar. Seorang ibu hamil berkata sambil menahan lapar dan haus. "Sumurnya kelihatan segar, airnya pasti dingin." "Iya," sahut suaminya, "tapi kita bahkan buat nyebut sumur saja harus bisik-bisik." Seorang anak kecil nyeletuk polos, "Bapak, itu airnya kenapa cuma buat orang kaya? Emangnya kita ini apa? Debu?" Bapaknya terdiam. Mungkin ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya terlalu kering. Bahkan suara protesnya pun terdengar serak seperti pintu tua. Sementara itu, Abu Nawas yang saat itu sedang asyik menikmati sepiring nasi kering dengan acar layu, mengamati semuanya dari kejauhan. Ia tersenyum simpul dan berkata pelan, "Wah, kelakuan ini cocok dikasih pelajaran. Tapi pelajaran yang lucu, supaya tertawanya lebih lama dari hausnya." Hari-hari berlalu, dan rakyat miskin makin menderita. Jika dulu mereka rebutan potongan daging di pasar, kini mereka rebutan embun di daun talas. Saking susahnya air, ada seorang ibu yang memasak nasi dengan air cucian beras, bekas orang lain. Rasanya, katanya sih, seperti nasi bercita rasa curhat. Setiap pagi, antrian di luar pagar sumur Tuan Malik makin panjang. Tapi bukan untuk ambil air, mereka cuma berdiri, melihat air. Seperti orang jomblo menatap pasangan bahagia, haus, tapi tak bisa minum.
Seorang kakek dengan tongkat berkata pelan, "Dulu waktu muda saya bisa gali sumur sendiri. Sekarang saya cuma bisa gali ingatan." Terdengar tangisan anak-anak kecil yang haus. Salah satu dari mereka berkata polos, "Bu, kenapa kita nggak jadi orang kaya biar bisa minum?" Ibunya menjawab sambil mengusap air mata, "Karena waktu bikin KTP, kita pilih warga biasa, Nak, bukan bangsawan langganan air." Sementara itu Tuan Malik semakin bangga. Ia bahkan mengundang teman-teman bangsawannya untuk pesta mandi di halaman sumur. Para bangsawan berendam di bak besar, bersulang air dingin sambil tertawa. Air ini seperti hidup kita, ya, hanya untuk yang pantas. Dan yang tidak pantas, biar kering sekalian. Air sumur dipakai untuk menyiram tanaman hias, mencuci peliharaan burung merak, bahkan untuk memandikan patung emas berbentuk singa. Ironisnya, di luar pagar, rakyat harus berkumur pakai daun sirih kering dan mandi pakai handuk basah sisa semalam. Di sudut kota, Abu Nawas berdiri dengan wajah penuh tanya. Ia menyaksikan langsung seorang bocah mengusap keringat dan bertanya kepadanya, "Paman Abu, katanya air itu ciptaan Tuhan, tapi kenapa Tuhan cuma kasih ke orang kaya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab pelan, "Tuhan kasih ke semua, tapi manusia pintar membuat pagar." Sejenak ia terdiam, lalu menoleh ke langit, bergumam, "Kalau begitu, saatnya pagar itu merasa haus juga." Malam pun tiba, tapi bukan malam biasa. Ini malam di mana Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia menyiapkan daftar barang-barang seperti seorang koki yang akan memasak petaka, 2 kantong belerang bonus dari tukang jamu, daging kambing basi, sisa kurban tahun lalu yang entah kenapa masih ada, tali tambang bekas gantungan baju, topeng monyet, ya topeng monyet, kapur putih, kendi retak dan batu nisan mainan. Istrinya, Zubaidah, hanya bisa menggelengkan kepala. "Abu, kamu ini mau nyelamatin rakyat atau buka warung horor?" Abu Nawas menjawab dengan santai sambil mengikat topeng ke pinggang, "Aku hanya ingin rakyat tahu, kadang bau busuk bisa lebih menyadarkan manusia daripada nasihat." Dan malam itu, Abu Nawas pergi. Diam-diam, dalam gelap, membawa semangat rakyat yang kehausan. Dan satu jerigen kelucuan. Malam menjelang, kota mulai tenang, hanya suara jangkrik dan perut rakyat yang keroncongan terdengar di kejauhan. Sementara semua orang tertidur dengan mimpi-mimpi basah, bukan karena bahagia, tapi karena mereka benar-benar berharap bisa basah oleh air sungguhan. Abu Nawas memulai aksinya. Ia mengenakan jubah lusuhnya yang sudah sobek di beberapa tempat, membuatnya tampak seperti dukun gagal yang lupa bayar sewa tempat praktik. Di tangannya tergantung kendi retak, dan di pinggangnya terikat topeng monyet merah menyala. Dengan gaya mengendap-endap seperti maling ayam profesional, Abu Nawas menyusup ke halaman sumur mewah milik Tuan Malik. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada penjaga. "Wah, ini sumur atau rumah duka? Sepi banget," bisiknya. Tanpa membuang waktu, ia mulai ritual absurdnya. Ia membuka kantong berisi daging kambing busuk, lalu mengoleskannya di pegangan timba. Lalu, ia menaburkan belerang di sekeliling mulut sumur. Aromanya begitu kuat, hingga jangkrik pun langsung kabur dari TKP. "Ini bukan air suci lagi, ini air uji nyali," gumamnya sambil menahan napas. Dengan kapur putih, Abu Nawas menggambar lingkaran besar di tanah, ditambah coretan-coretan aneh yang tampak seperti hasil PR anak TK, tapi dijelaskan dengan suara seram. Di sampingnya, ia menancapkan batu nisan mainan bertuliskan, "Jangan sembarangan ambil, sumur ini telah menolak orang tamak." Ia menambahkan tulisan kecil di bawahnya, "PS, yang minum tanpa sedekah, wajah bisa kaku seperti dompet kosong." Abu Nawas kemudian menyembunyikan diri di balik semak dan mulai memainkan topeng monyet sambil menggeram seperti makhluk dari alam lain.
Tinggalkan sumurku, atau ku transfer kamu ke dunia miskin selamanya. Suara itu menggema di malam hening. Seekor kucing lewat, mendadak lari terbirit-birit. Seekor anjing menyalak, lalu ikut kabur. Dan saat salah satu penjaga sumur mendekat, ia melihat nisan dan bau busuk itu, dan langsung pingsan dengan gaya menyamping seperti huruf Z. Berita menyebar dengan kecepatan angin. Sumur mewah terkutuk. Sumurnya berbicara tadi malam. Ada penunggu sumur yang makan daging kambing mentah. Para bangsawan panik. Seorang istri pejabat bahkan meminta air botol dari luar negeri karena "Saya tidak mau wajah saya berubah jadi jeruk kecut, Mas." Tuan Malik murka. Tapi ia sendiri tak berani mendekati sumurnya. Bahkan ia memanggil seorang dukun terkenal untuk memeriksa. Sang dukun datang, mencium bau, lalu batuk 3 kali dan berkata, "Ini aroma penderitaan rakyat, Tuan. Serem." Di pojok pasar, rakyat mulai bersorak. Ini kerjaannya Abu Nawas. Dia bikin sumur itu takut sama orang kaya. Sumur aja bisa diajarin. Manusia kapan? Abu Nawas duduk tenang di warung sambil menyeruput teh panas. Terkadang ketakutan lebih cepat menyadarkan daripada khotbah panjang. Sejak malam horor itu, suasana di sekitar sumur elit berubah drastis. Para penjaga mulai absen satu persatu. Ada yang katanya mendadak kena masuk angin mistis. Ada pula yang ngaku melihat bayangan berjubah sobek membawa kendi dan batu nisan. Mereka menolak jaga malam. Bahkan si Pak Ujang, penjaga utama, langsung pensiun dini dan membuka usaha jual dupa. Tuan Malik makin panik. Ia mulai menyewa tabib, dukun, sampai tukang sulap. Siapa saja yang bisa menjelaskan kenapa air sumurnya sekarang bau amis, berbuih aneh, dan membuat kulit bangsawan jadi gatal-gatal sosial. "Saya mandi air itu, Tuan. Besoknya saya mimpi jadi rakyat biasa. Serem," kata salah satu bangsawan ketakutan. Di tengah situasi genting itu, muncullah rumor bahwa air sumur tersebut kini bisa bicara. Seorang pelayan bersumpah mendengar suara dari dasar sumur berkata, "Berbagi atau mengering selamanya." Kabar makin liar. Ada yang bilang sumurnya berhantu. Ada pula yang yakin itu sumur penolak orang pelit. Bahkan para ibu bangsawan sampai menyiram halaman rumah pakai air kelapa daripada pakai air sumur yang katanya bisa bikin reinkarnasi jadi rakyat. Sementara itu, Abu Nawas santai saja. Di balik semua kekacauan itu, Abu Nawas menikmati ketenaran barunya. Ia kini dianggap sebagai pawang sumur mistis. Meski pekerjaan hariannya tetaplah sederhana, mengaduk teh manis dan menertawakan kekuasaan. Suatu siang seorang warga bertanya, "Paman Abu, bener ya itu sumur kena kutukan makhluk halus?" Abu Nawas terkekeh. Makhluk halus paling takut kalau disuruh bayar pajak air. Bukan mereka yang kena kutuk itu, manusia yang lupa berbagi. Warga tertawa, tapi mulai berpikir. Merasa terpojok, Tuan Malik mengadakan rapat darurat bangsawan. Ia berdiri di depan dengan ekspresi seperti orang yang baru kehilangan kunci lemari brankas. "Kita tak bisa kalah oleh kutukan. Ini sumur elit, milik kaum atas. Kita harus panggil raja." Dan betul, keesokan harinya, raja datang dengan rombongan besar, diiringi tabuhan, kipas emas, dan 5 pengawal yang sibuk hanya untuk menahan payung raksasa. Raja mendekat ke sumur, lalu mencium bau busuk yang menyengat. Ia mundur 1 langkah, lalu menoleh pada Tuan Malik. "Kau pakai sumur ini buat mencuci dosa atau buat nyimpen bangkai?" Tuan Malik terbata-bata. "Paduka, ini kutukan dari orang miskin. Mereka pasti kirim jin kelaparan." Raja mulai curiga, tapi sebelum raja bisa berkata lebih jauh, tiba-tiba, wush! Air sumur memancar sendiri, tapi bukan air biasa. Warnanya agak keruh dan bau,
seperti air yang marah karena dipaksa mengalir ke tempat yang salah. Dan dari dalam sumur terdengar suara, "Beri untuk yang haus, atau kau akan kehausan di tenggorokan ketamakanmu sendiri." Semua orang terdiam, bahkan angin pun berhenti. Seorang bangsawan jatuh pingsan sambil mengigau, "Jangan ubah status sosial saya, hantu. Saya masih cicil perhiasan." Raja bertanya. Abu Nawas menjawab. Keesokan paginya, raja memanggil Abu Nawas. Dengan wajah datar dan secangkir teh di tangan, Abu Nawas datang ke istana. Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah ini ulahmu?" Abu Nawas tersenyum ringan. "Paduka, saya hanya memberi pelajaran kecil. Kadang air tak hanya untuk diminum, tapi juga untuk menyadarkan." Raja mengangguk perlahan, dan pelajarannya menyentuh sampai ke hidung. Setelah pertemuannya dengan Abu Nawas, sang raja duduk termenung di singgasananya sambil mengaduk teh tanpa gula. Ternyata pahit juga rasanya kalau yang manis cuman untuk bangsawan. Ia lalu memanggil seluruh menteri dan bangsawan. Dalam sidang kerajaan yang luar biasa dan luar biasa ribut, raja berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, sumur itu bukan milik Tuan Malik lagi, tapi milik rakyat." Tuan Malik terjatuh dari kursinya. "Tapi Paduka, saya sudah investasi besar. Saya bahkan sempat memandikan lukisan emas saya di sana." "Itulah masalahnya," jawab raja. "Air suci bukan untuk menyiram kemewahan, tapi menyegarkan harapan." Semua bangsawan mulai gemetar. Ada yang spontan mau pindah jadi petani, ada yang pura-pura pingsan agar tidak diajak gotong royong. Abu Nawas diangkat sebagai pemimpin upacara pembukaan sumur rakyat. Ia mengenakan jubah merah mencolok, yang sebenarnya hasil jahitan dari taplak meja pasar, sambil berdiri di atas gentong air bekas. Ia mengangkat kendi kecil dan berseru, "Air ini adalah hak semua makhluk, bahkan cicak pun tidak membayar pajak air." Suara tepuk tangan rakyat menggelegar. Anak-anak menari di sekitar pancuran air yang kini mengalir bebas. Para ibu menjerang air untuk memasak, bukan untuk menangis. Abu Nawas lalu mendekati sumur dan berkata, "Maafkan manusia, wahai sumur. Kadang mereka lupa bahwa air tidak mengenal status." Dan secara ajaib, air sumur kembali jernih, wangi, sejuk, seolah ikut lega setelah tidak lagi dimonopoli oleh ego dan kekuasaan. Pesta rakyat. Sebagai bentuk syukur, digelar pesta rakyat di alun-alun. Tapi jangan bayangkan pesta mewah. Ini pesta khas kampung. Ada lomba lari sambil bawa timba. Ada parade ember hias. Dan ada lomba minum air tercepat, di mana seorang kakek nyaris menang karena sudah puasa minum sejak zaman penjajahan. Abu Nawas diangkat ke atas tandu dari bambu. Ia tidak mau, tapi warga tetap memaksa. "Tanpa kamu, kami masih minum air sedih," teriak mereka. Tuan Malik kini tak punya sumur, membuka usaha baru, jualan es batu di pasar malam. Ia masih so elit, tapi sekarang ia berdiri di bawah terik matahari sambil berteriak, "Es batu asli, bukan dari sumur angkuh." Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang. Ia tertawa kecil melihat anak-anak main siram-siraman. Istrinya, Zubaidah, bertanya, "Abu, kenapa kamu tidak ambil keuntungan dari semua ini? Kamu kan bisa jadi pejabat." Abu Nawas menjawab sambil menguap, "Kalau aku jadi pejabat, siapa yang akan mengerjai pejabat?" Zubaidah mengangguk. Ia tahu, suaminya memang bukan orang biasa. Dia cerdik, lucu, dan satu hal yang pasti, kalau Abu Nawas terlibat, keadilan bisa datang dengan cara yang bikin tertawa.